warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ajung Hoernisa dari kelas 3B. Tepatnya saya di Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, tepatnya di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS AI. Izin menjawab pertanyaan yang pertama, apa itu AI? AI adalah kecerdasan buatan. Kepanjangan dari AI adalah Artificial Intelligence. AI merupakan teknologi yang dirancang untuk membuat sistem komputer mampu meniru kemampuan intelektual manusia. AI merupakan komputer untuk belajar dari pengalaman, mengidentifikasi, membuat keputusan, dan menyelesaikan tugas-tugas kompleks dengan cepat dan efisien. AI juga memiliki beberapa kelebihan, yaitu seperti kemampuan analitik. AI mampu menganalisis data dengan cepat dan akurat, bahkan dalam jumlah yang sangat besar. Hal ini memungkinkan pengambilan keputusan yang sangat lebih baik dan berprediksi yang lebih akurat. Kedua, ada efisiensi tinggi, di mana AI dengan kecepatan pemrosesan yang tinggi, AI dapat menyelesaikan tugas-tugas dengan cepat dan akurat. Hal ini membantu menghemat waktu dan biaya dalam banyak bidang, seperti manufaktur, perbankan, dan logistik. Ketiga, ada pembelajaran mandiri. AI mampu belajar dari data yang ada dan meningkatkan kinerja dengan seiring waktu. Dengan demikian, sistem AI dapat terus berkembang dan menjadi lebih cerdas seiring dengan berjalannya waktu. Keempat, ada pengambilan keputusan dan objektif. AI dapat memproses data secara objektif tanpa dipengaruhi oleh emosi atau bias manusia. Hal ini dapat mengurangi kesalahan dan meningkatkan akurasi dalam pengambilan keputusan. Berikutnya, ada kekurangan AI. Ada beberapa nih kekurangan AI, yaitu yang pertama, ketergantungan pada data. AI sangat bergantung pada data yang digunakan untuk pelatihan. Jika data yang digunakan tidak representatif dan berkontaminasi oleh bias, maka sistem AI dapat menghasilkan tidak akurat gitu, nggak adil gitu kan, nggak adalah intinya. Kedua, keterbatasan pemahaman konteks. AI cenderung memiliki pemahaman yang terbatas dalam memahami konteks yang kompleks. Misalnya, dalam pemrosesan berbahasa alami, AI mungkin tidak mampu memahami makna yang tersembunyi atau nuansa dalam percakapan. Yang ketiga, ada keamanan dan privasi. AI dapat melihat risiko keamanan dan privasi data. Data yang dikumpulkan dan digunakan oleh sistem AI dapat rentan terhadap serangan atau penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang. Yang keempat, ada penggantian pekerjaan manusia. Seperti halnya kayak tugas-tugas jadi otomatis mengancam pekerjaan manusia. Pekerjaan yang sederhana dan berulang dapat digantikan oleh sistem AI, sehingga mempengaruhi lapangan pekerjaan tertentu. Ada beberapa contoh mengenai AI. Yang pertama yaitu search engine atau mesin pencari. Saat ingin mendapatkan informasi dengan cepat, mayoritas orang akan menggunakan mesin pencari seperti Google, Bing, Yahoo. Namun, tahukah Anda bahwa mesin pencari merupakan salah satu bentuk AI? Mesin pencari mengandalkan kecerdasan buatan untuk menyajikan hasil pencarian yang paling relevan bagi pengguna. Cara kerjanya yaitu algoritma AI akan memproses data dari jutaan situs web, kemudian mempertimbangkan faktor seperti relevansi, otoritas, dan populasi. Melalui pembelajaran mesin, maka search engine atau mesin pencari memberikan hasil yang sesuai dengan referensi Anda. Oleh karena itu, mesin pencari tidak hanya mempercepat akses informasi, tetapi juga meningkatkan pengalaman pengguna. Yang kedua, ada algoritma sosial media, di mana algoritma sosial media ini sebagai Kominfo menyebut bahwa 95% masyarakat Indonesia
memanfaatkan internet untuk mengakses media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, atau sekarang bisa disebut X ya, dan lainnya. Di dalam penerapan algoritma media sosial, menggunakan kecerdasan buatan untuk menyusun feed pengguna. Artinya, algoritma ini menganalisis perilaku pengguna termasuk like, share, komen untuk memprediksi presentasi. Maka dari itu, dengan memahami minat individu, algoritma ini bisa memastikan bahwa konten yang muncul di feed pengguna telah sesuai dengan keinginan mereka. Yang ketiga ada marketplace. Jika berbicara tentang kemudahan berbelanja, contoh halnya seperti Shopee, maka marketplace menjadi pilihan utama bagi Anda yang tidak ingin repot untuk keluar rumah. Nah, rupanya kecerdasan buatan pengguna untuk meningkatkan pengalaman belanja online, pasalnya algoritma AI menganalisis perilaku pengguna, termasuk riwayat pembelian dan penelusuran, untuk memberikan rekomendasi beberapa produk. Seperti halnya ketika saya membeli lipstik, maka akan ada beberapa produk lipstik lainnya. Nah, contoh-contoh situs yang ada di marketplace seperti Amazon, Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lainnya. Itu semua hanya mempercepat belanja, tetapi juga meningkatkan peluang konveksi dari konveksi tersebut. Izin menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu apa perbedaan AI dengan konvensional? Yang pertama yaitu memperoleh pengetahuan dan keanehan. Sistem konvensional mematuhi pedoman dan arahan yang telah ditetapkan, menjalankan operasi dengan cara yang tetap dan tidak berubah. Sistem ini tidak memiliki kapasitas untuk belajar dan mengadaptasi data. Sedangkan AI dapat meningkatkan kinerja dan kemampuan dengan seiring berjalannya waktu, dengan belajar dari data dan pengalaman. Berdasarkan data yang telah dijelaskan, mereka dapat mengubah perilaku mereka dan bahkan memunculkan ide-ide baru. Yang kedua yaitu pemecahan masalah dan kemampuan adaptasi. Sistem dirancang untuk melakukan satu tugas konvensional dan tidak efektif dalam situasi baru. Seiring kemajuan teknologi, sistem ini sering sekali menjadi ketinggalan zaman. Sedangkan sistem AI mampu mengolah berbagai tugas dan menyelesaikan diri dengan situasi baru. Siswa dapat menggunakan apa saja yang telah mereka pelajari untuk mengatasi berbagai masalah dengan tingkat keberhasilan dan berbeda-beda. Yang ketiga ada pengambilan keputusan dan independensi, yaitu sistem membutuhkan pengawasan dan keterlibatan manusia secara terus-menerus. Sistem ini tidak dapat mengambil keputusan secara independen dan berfungsi sesuai dengan parameter yang telah ditetapkan. Sedangkan AI mampu beroperasi dengan berbagai tingkat otonomi, membuat pilihan dan bertindak dalam batasan yang telah ditentukan. Hasilnya, sistem ini mampu mengolah situasi yang menantang dan beraksi cepat terhadap perkembangan terkini. Yang keempat ada kemampuan yang mirip dengan manusia. Sistem atau konveksi ini tidak mampu memproses dan memahami data seperti manusia. Sistem ini kesulitan berinteraksi dalam bahasa yang mudah dipahami dan tidak memiliki penalaran yang masuk untuk akal. Sedangkan AI dalam pedoman tertentu seperti pengenalan ucapan, pemahaman gambar, dan penerjemahan bahasa alami. Beberapa sistem AI yang memiliki kecanggihan, kemampuan seperti manusia, hal ini menciptakan peluang interaksi dengan teknologi menjadi lebih cerah dan alami. Jika dipertimbangkan selama ini, AI menandakan perubahan paradigma dalam cara kita menciptakan dan berinteraksi dengan sistem. AI berkembang dari fungsionalitas yang telah diprogram sebelumnya menjadi robot yang dinamis, adaptif, dan cerdas yang mampu bernalar, belajar, dan membuat keputusan dalam konteks yang rumit. Izin menjawab pertanyaan yang ketiga.
Intelligent Agent atau agen cerdas adalah sistem perangkat lunak yang dirancang untuk beroperasi secara otonomis dalam lingkungan tertentu, mengambil keputusan, dan melakukan tindakan berdasarkan informasi yang diperoleh dari lingkungan tersebut. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai konsep ini. Yang pertama yaitu definisi intelligent agent. Intelligent agent adalah entitas yang dapat menerima input dari lingkungan melalui sensor dan melakukan tindakan menggunakan aktuator. Sistem ini berfungsi tanpa memerlukan campur tangan manusia secara langsung, memungkinkan mereka untuk menyelesaikan tugas tertentu dengan efisien. Agen ini dapat berupa perangkat lunak atau perangkat keras yang dirancang untuk memahami dan berinteraksi dengan lingkungan mereka untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua ada karakteristik intelligent agent. Karakteristik ini memiliki beberapa, yaitu salah satunya otonomis. Otonomis ini dapat beroperasi secara independen, membuat keputusan dan mengambil tindakan tanpa perlu perintah langsung dari pengguna. Yang kedua ada responsif. Responsif ini mereka mampu merespon perubahan dalam lingkungan mereka dengan cepat dan efektif. Ada beberapa contoh intelligent agent dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah beberapa contoh intelligent agent yang umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada virtual analysis, yaitu Google Analysis, Alexa, dan Siri adalah contoh intelligent agent yang berfungsi sebagai asisten virtual. Mereka dapat memahami perintah suara, menjawab pertanyaan, memberi rekomendasi, dan mengontrol perangkat smartphone. Yang kedua ada chatbot atau ChatGPT dan Gemini, digunakan dalam customer service untuk menjawab pertanyaan dan membantu pelanggan secara otomatis. Mereka dapat memberikan respon cepat dan tidak membatas waktu. Yang ketiga ada sistem rekomendasi, di mana sistem rekomendasi ini seperti aplikasi streaming seperti Netflix dan Spotify serta marketplace seperti Amazon dan Shopee menggunakan intelligent agent untuk merekomendasikan judul musik, film, atau produk berdasarkan referensi dan riwayat pengguna. Izin menjawab pertanyaan yang keempat. Mengintegrasikan STEAM dengan kegiatan sehari-hari di PIAUD dapat dilakukan melalui beberapa cara. Yang pertama yaitu pengamatan dan eksplorasi. Ajak anak untuk mengamati lingkungan sekitar seperti tanaman dan hewan dan didiskusikan penemuan mereka ini menggabungkan sains dan seni. Yang kedua ada proyek kreatif. Rancang proyek yang melibatkan seni dan teknologi seperti membuat alat sederhana dari bahan daur ulang untuk memecahkan masalah sehari-hari. Yang ketiga itu aktivitas matematika dalam kehidupan sehari-hari. Gunakan kegiatan ini seperti menghitung jumlah mainan dan mengukur bahan alat masak untuk mengajar konsep matematika. Yang keempat ada diskusi terbuka. Dorong anak untuk bertanya dan berdiskusi tentang berbagai topik, meningkatkan keterampilan komunikasi dan rasa ingin tahu mereka. Dengan pendekatan ini, anak-anak dapat belajar secara aktif dan menyenangkan. Pembelajaran STEAM mengintegrasikan 5 disiplin, yaitu sains, teknologi, teknik, seni, dan matematika. Dalam pendidikan anak usia dini, STEAM mendorong eksplorasi kreatif dan pemecahan masalah melalui kegiatan praktis yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Izin menjawab pertanyaan yang kelima, yaitu pemanfaatan AI dalam pembelajaran dapat berjalan efektif dan efisien melalui beberapa pendekatan. Yang pertama yaitu personalisasi pembelajaran. AI menganalisis data siswa untuk menyesuaikan materi sesuai kebutuhan individu, meningkatkan pemahaman dan hasil belajar. Yang kedua ada tutor virtual dan chatbot. Siswa dapat mengakses bantuan real-time melalui tutor AI, chatbot yang menjawab pertanyaan dan memberikan umpan balik. Yang ketiga, otomatisasi penilaian. AI memfasilitasi penilaian otomatis, memungkinkan guru untuk menghemat waktu dan memberikan analisis hasil pembelajaran secara cepat.
Contoh penerapan yang termasuk platform seperti Khan Academy yang menawarkan pembelajaran terpersonalisasi dan otomatisasi kuis, atau seperti Quizizz atau Ruang Guru dan aplikasi-aplikasi lainnya.